Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer yakni Pak Nanang Abdurrahman MKom serta kawan-kawanku yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga saya dapat berkumpul dalam acara presentasi pada siang hari ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya, dan insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wildan Fatur Romdon dari kelas PTIK 2B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 yang mengenai tentang merancang topologi jaringan. Langsung saja kita ke materi merancang topologi jaringan. Di sini ada terlihat tampil nama-nama kelompok 3 dari kelas PTIK 2B. Dari judulnya adalah merancang topologi jaringan. Nah, dari merancang topologi jaringan kita dapat mempunyai materi. Yang pertama adalah dasar konsep desain jaringan. Yang kedua adalah jaringan untuk kebutuhan bisnis. Yang ketiga adalah topologi jaringan dan jenisnya. Yang keempat, penggunaan sistem kabel dan wireless. Yang kelima, menghitung fisikal dan finansial constraint. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu dasar konsep desain jaringan. Jaringan dasar adalah pengertian jaringan secara generik dapat diartikan sebagai satu set entitas atau orang, benda, dan lain-lain yang paling berhubungan satu sama lain. Langsung kita konsep dasar jaringan komputer. Dalam dunia jaringan dasar adalah praktek menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer dalam suatu sistem jaringan secara bersama-sama untuk tujuan berbagi data. Jaringan dibangun atas dasar sistem jaringan komputer, yaitu perpaduan antara perangkat keras, jaringan komputer, perangkat lunak, jaringan komputer, dan protokol jaringan komputer. Salah satu cara untuk mengkategorikan berbagai jenis desain jaringan dasar komputer adalah dengan ruang lingkup atau skala mereka. Untuk alasan historis, industri jaringan mengacu pada hampir setiap jenis desain dan jenis area jaringan. Contoh konsep jaringan dasar menurut lingkup dan skala antara lain adalah yang pertama adalah LAN atau kepanjangannya dari Local Area Network. Yang kedua adalah WLAN, Wireless Local Area Network. Yang ketiga WAN, Wide Area Network. Yang keempat MAN, Metropolitan Area Network. Yang kelima SAN, Storage Area Network, System Area Network, Server Area Network, atau kadang disebut Small Area Network atau jaringan secara skala kecil. Yang keenam adalah CAN, Campus Area Network atau Controller Area Network, atau kadang-kadang Cluster Area Network. Yang ketujuh adalah PAN, Personal Area Network. Yang kedelapan adalah DAN, Dash Area Network. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah jaringan untuk kebutuhan bisnis. Di dalam dunia bisnis dikenal pula istilah network. Umumnya istilah ini lebih sering disebut dengan networking.
Sebenarnya, istilah yang satu ini memiliki arti yang sama, yaitu jaringan yang memperluas suatu bisnis. Jaringan untuk kebutuhan bisnis. Memperluas network perlu dilakukan oleh seorang pebisnis, tidak hanya memperluas jaringan saja, tetapi seorang pebisnis sudah seharusnya mempertahankan dan membangun jaringan antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan komunikasi sehingga komunikasi bisa berjalan secara lebih intens. Network dalam dunia bisnis menjadi suatu langkah awal yang sebenarnya merupakan fondasi dasar bagi pembisnis dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Untuk membangun dan memperluas hal ini, maka Anda haruslah selalu percaya diri, sehingga dapat melalui komunikasi yang baik dan bahkan bersifat persuasif. Network memang sangat penting dalam berlangsungnya bisnis, seperti halnya sistem yang baik dalam perusahaan, termasuk sistem pengelolaan data keuangan perusahaan yang harus diusahakan tetap optimal. Materi selanjutnya adalah topologi jaringan dan jenis-jenisnya. Langsung saja kita pengertian topologi. Pengertian topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama adalah ring, yang kedua bus, yang ketiga star, yang keempat mesh, yang kelima tree, yang keenam peer-to-peer, yang ketujuh adalah linear, yang kedelapan adalah hybrid. Langsung menginjak materi yang pertama, yaitu adalah topologi ring. Topologi ring memiliki pengertian sebagai berikut. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Cara kerja topologi ring adalah masing-masing node pada sentral terdapat penguat sinyal di kedua sisinya. Proses penerimaan dan penerusan sinyal dibantu oleh sebuah token. Selanjutnya adalah kelebihan topologi ring. Yang pertama adalah biaya untuk instalasinya cenderung murah. Yang kedua, performa koneksi cukup baik. Yang ketiga, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Yang terakhir adalah implementasinya mudah dilakukan. Selanjutnya adalah kekurangan topologi ring. Jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terhitung rumit. Yang kedua, pada jaringan ini tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Yang ketiga, koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Selanjutnya, materi yang kedua adalah topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Selanjutnya, cara kerja topologi bus. Setiap perangkat komputer terhubung dengan kabel utama. Selanjutnya, proses pengiriman paket data antar komputer hanya dapat dilakukan ketika kabel utama dalam keadaan bebas. Pengiriman data dari suatu komputer ke komputer lainnya dilakukan dengan menggunakan sinyal yang terbesar di kabel jaringan. Adapun kelebihan topologi bus ada antara lain kemudahan dalam penambahan silent atau workstation baru. Selanjutnya, mudah digunakan dan sangat sederhana. Dan yang terakhir, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Adapun kekurangannya dari topologi bus adalah sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Selanjutnya adalah topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar silent. Cara kerja topologi star antara lain
Beberapa jaringan komputer terhubung dengan pusat atau hub atau switch, di mana jaringan pusat tersebut berfungsi sebagai server sentral. Selanjutnya, perangkat pusat hub atau switch akan menyimpan daftar konten, addressable, memori atau CAM pada memorinya. Adapun kelebihan dari topologi star yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer silent bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Yang terakhir, lebih fleksibel. Adapun kekurangan dari topologi star yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung atau dedicated link. Cara kerja topologi mesh. Setiap node dalam jaringan komputer terhubung secara langsung ke node yang dituju dengan menggunakan kabel. Proses transfer data antar perangkat komputer berlangsung lebih cepat karena terhubung langsung dengan menggunakan kabel. Kelebihan topologi mesh yaitu bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Adapun kelemahannya dari topologi bus adalah kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasinya sangat rumit. Selanjutnya adalah topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Karakteristik topologi tree adanya kabel utama sebagai penghubung beberapa hub pada jaringan star, memiliki hierarki, dan memiliki hub sebagai server pusat yang mengatur arus data. Kelebihan topologi tree dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan dari topologi tree adalah topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Yang terakhir, bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Selanjutnya adalah topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Karakteristik topologi peer-to-peer yaitu jenis topologi yang satu ini adalah yang paling sederhana karena hanya menghubungkan dua buah perangkat komputer tanpa adanya server khusus. Kelebihan dari topologi peer-to-peer ialah biaya instalasi sangat murah, proses instalasi mudah, dan selanjutnya setiap komputer dapat berperan sebagai server atau silent. Adapun kelemahannya dari topologi peer-to-peer adalah topologi ini sangat sulit dikembangkan. Security dalam topologi ini sering bermasalah. Dan yang terakhir, proses troubleshooting termasuk rumit. Selanjutnya adalah topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut atau topologi runtut. Karakteristik penggunaan konektor BNC dan kabel RJ58 di mana skema jaringannya mirip seperti topologi bus. Kelebihan dari topologi linear yaitu yang pertama mudah dikembangkan, kedua penggunaan kabel sedikit, yang ketiga tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Selanjutnya, topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Adapun kelemahan dari topologi linear yaitu kepadatan, trafik data cukup tinggi, dan yang kedua adalah security data tidak terjamin. Dan
Untuk topologi yang terakhir yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Karakteristik dari topologi hybrid adalah jenis topologi ini digunakan ketika suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lainnya sehingga jaringan komputer di dalam perusahaan tersebut mengalami perubahan dengan membentuk jaringan baru. Kelebihan dari topologi hybrid, topologi ini sifatnya fleksibel. Yang kedua adalah penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Adapun kelemahannya yaitu proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Yang kedua, manajemen pada topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Yang terakhir adalah biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu pemilihan penggunaan sistem kabel atau wireless. Jaringan lokal nirkabel atau WLAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Yang pertama, jaringan kabel. Kinerja jaringan kabel berkinerja lebih baik daripada jaringan nirkabel. Ini karena gangguan yang lebih sedikit daripada yang biasanya dihadapi jaringan nirkabel. Memiliki jaringan kabel memungkinkan jaringan yang lebih stabil secara keseluruhan. Kami sangat menyarankan menginstal jaringan kabel untuk mesin penting seperti server atau router. Ini akan menghindari gangguan layanan yang biasanya disebabkan oleh jaringan nirkabel. Keamanan. Jaringan kabel lebih aman daripada jaringan nirkabel. Ini karena fakta bahwa jaringan Anda hanya dapat diakses dengan koneksi kabel fisik. Dengan jaringan nirkabel, sinyal Wi-Fi disiarkan di luar gedung, membiarkannya terbuka untuk umum dan calon peretas. Instalasi. Yang ini tergantung pada situasi Anda. Banyak tempat bisnis dan rumah modern telah dibangun di kabel jaringan yang berjalan di belakang dinding dan di bawah lantai yang disebut kabel terstruktur. Jika ini masalahnya, maka sebagian besar pekerjaan sulit telah selesai dan sisanya harus langsung dipasang. Selanjutnya yang kedua adalah jaringan nirkabel. Kinerja. Sebagai aturan umum, kinerja jaringan nirkabel lebih buruk daripada jaringan jumlah perangkat yang terhubung, perangkat kantor, dan fitur bangunan seperti lift dan pipa. Namun jaringan Wi-Fi meningkatkan kemampuannya dan kemajuan modern seperti 802.11ax. Kami mengawasi ruang ini saat industri bergerak menuju tempat kerja yang terhubung secara nirkabel. Keamanan, jaringan nirkabel kurang aman dibandingkan jaringan kabel. Jaringan nirkabel harus diamankan dengan benar karena mengakses jaringan nirkabel dapat dilakukan secara diam-diam dan tidak memerlukan akses fisik ke gedung. Jaringan nirkabel dapat diamankan untuk mencegah serangan berbahaya dengan proses autentikasi tingkat lanjut seperti Wi-Fi 2 perusahaan dengan 802.1x. Instalasi jaringan nirkabel sebagai bagian besar mudah dipasang. Mereka tidak memerlukan sejumlah besar kabel fisik untuk dipasang dan memungkinkan komputer dan tablet Anda untuk dipindahkan. Materi selanjutnya adalah menghitung fisikal dan financial constraint. Yang pertama adalah pengertian teori kendala. Manajemen constraint atau lebih dikenal dengan Theory of Constraint (TOC) merupakan salah satu teori dalam ilmu manajemen bisnis untuk mencapai laba melalui identifikasi kendala yang dialami oleh perusahaan dan kemudian mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. TOC adalah filosofi manajemen yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Eliyahu M. Goldratt dalam bukunya The Goal pada tahun 1984. TOC kemudian berkembang menjadi salah satu faktor penting dalam ilmu manajemen. Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan teori kendala.
untuk dapat mencapai keuntungan perusahaan secara maksimal, sehingga teori ini dalam kajian manajemen berfokus pada peningkatan laba. Selanjutnya, yang ketiga adalah konsep dasar teori kendala. Yang pertama, manajemen fokus pada 3 ukuran kinerja perusahaan. Yang kedua, mengurangi persediaan untuk produk yang lebih baik. Yang ketiga, harga lebih rendah dengan menurunkan biaya operasi. Yang keempat adalah respon yang lebih kompetitif. Jadi, manajer kendala di sini memiliki peran untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang langsung ke distributor atau konsumen. Ini dapat dicapai dengan mengurangi persediaan karena memungkinkan waktu tunggu aktual yang dapat diamati lebih akurat dan dapat memenuhi pesanan. Selanjutnya adalah tahapan dasar teori kendala. Yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh perusahaan, baik kendala yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar itu. Yang kedua, memperbaiki kendala tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada. Yang ketiga, melakukan peninjauan kembali apakah sudah ada keselarasan atau sebagainya. Yang keempat, melakukan proses perbaikan yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah mengevaluasi segala kendala yang ada. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis teori kendala. Internal constraint. Internal constraint merupakan suatu kendala yang berasal dari perusahaan. Kita geser dulu ke sini. Misalnya saja keterbatasan jam kerja pegawai untuk keterbatasan mesin produksi sehingga tidak dapat memaksimalkan hasil produksi semaksimal mungkin. External constraint. External constraint yakni salah satu kendala perusahaan yang berasal dari luar, misalnya keterbatasan supplier atau kualitas bahan baku yang kurang baik sehingga dapat menurunkan minat konsumen. Materi selanjutnya adalah faktor teori kendala. Resource constraint atau yang sering disebut dengan kendala sumber daya meliputi batasan pada kemampuan faktor input seperti bahan baku, jam, mesin, dan jam kerja karyawan. Market resource constraint juga dapat disebut sebagai kendala pasar di mana seringkali terdapat tingkat minimal dan maksimal hasil penjualan produk perusahaan selama periode perencanaan. Balance constraint yakni sebuah kendala yang berasal dari faktor keseimbangan perusahaan yang dapat diidentifikasi sebagai produksi selama siklusnya. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya langsung tutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.